Saya buka masker dulu ya sebelum menjawab biar jelas suara saya. Ya, begini Mas. Saya akan memulai jawaban saya dari orientasi umum kegiatan Gama Indigo. Orientasi kegiatan Gama Indigo itu adalah menghidupkan kembali atau bisa disebut dengan revival ya, pewarna alami Indonesia. Karena apa? Karena pewarna alami adalah salah satu budaya Indonesia dan dulu Indonesia itu termasuk produsen pewarna alami indigo terbesar di dunia. Anehnya, pada saat ini itu Indonesia mengimpor dan menggunakan pewarna sintetis dalam kapasitas yang sangat besar. Padahal pewarna sintetis tersebut itu sudah dilarang penggunaannya di Eropa sejak tahun 96. Ya. Aktivitas Gama Indigo itu mencakup dari eksplorasi tumbuhan pewarna alami, penelitian pemungutannya, produksi, dan aplikasi pewarna alami. Ya. Kalau dikaitkan dengan SDGs, ya tujuan-tujuan SDGs, keterkaitan antara Gama Indigo dengan SDGs itu sangat kuat. Ya, kita tahu ada 17 tujuan dari SDGs itu. Kegiatan Gama Indigo itu berkontribusi yang untuk orientasi aspek tenaga kerja itu berorientasi pada tujuan 1 yaitu no poverty, tujuan 3 dan tujuan 8. Adapun yang berhubungan dengan sustainable atau aspek lingkungan itu ada berkorelasi dengan tujuan 6, dengan tujuan 12, dengan tujuan 14 dan tujuan 15. Nah, kalau dilihat dari aspek itu kelihatan bahwa orientasi Gama Indigo dengan SDGs khususnya Sustainable Fashion itu sangat kuat. Terima kasih. Begini ya Mas, batik dan pewarna alami itu bagaikan sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena indahnya batik itu bila diwarnai, ya. Dan dulu awalnya itu batik dan pewarna alami itu keduanya merupakan warisan budaya adiluhung bangsa Indonesia. Karena apa? Karena awalnya pembuatan batik itu menggunakan pewarna alami. Ya, jadi batik yang indah itu menggunakan pewarna alami. Jadi batik dan pewarna alami itu sama-sama warisan adiluhung bangsa Indonesia. Nah, belakangan setelah munculnya pewarna sintetis itu lambat tetapi pasti ditinggalkan oleh pengrajin batik. Karena pewarna sintetis itu menawarkan kepraktisan dan kecepatan dalam produksi batik. Tetapi belakangan ini diketahui ternyata pewarna sintetik itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan karena adanya senyawa-senyawa karsinogen di dalamnya. Untuk itu, penggunaan kembali pewarna alami pada industri batik dan tekstil perlu dilakukan. Karena batik dengan pewarna alami selain menghasilkan karya batik yang indah, juga aman bagi manusia dan lingkungan. Kita ketahui bersama di tingkat global usaha kembali ke pewarna alami sudah cukup lama.
sejak tahun 1996. Ya, sehingga kita mengenal isu sustainable fashion, slow fashion, organik, go back to nature, go green, dan sebagainya. Di Indonesia, gerakan kembali ke pewarna alami itu dinyatakan secara eksplisit di RIPIN tahun 2015 dan 2000 sampai dengan 2035. RIPIN itu rencana penginduk pengembangan industri nasional. Ya. Dan belakangan ini kita tahu bahwa ada kebijakan Indonesia yaitu industri hijau. Oleh karena itu, batik dengan pewarna alami itu perlu ditingkatkan keberadaannya pada saat ini. Terima kasih. Ya, sudah kita ketahui bersama tadi ya di jawaban sebelumnya bahwa pewarna sintetik itu tidak aman bagi lingkungan. Ya, kalau pewarna alami itu bisa dikatakan aman bagi lingkungan karena bahan baku pembuatan pewarna alami itu kan dari tumbuhan, dari mineral atau hewan. Ya, itu bahan bakunya. Maka dapat dikatakan ramah bagi lingkungan. Oke. Itu dari aspek pewarna alami. Adapun dalam pewarnaan menggunakan pewarna alami itu pasti diperlukan bahan tambahan atau aditif. Ya. Misalnya reduktor, fisator, ya, neutralizer seperti itu. Nah, itu bisa kita pilih untuk bahan-bahan yang aman bagi lingkungan. Ya, itu sudah kita antisipasi. Ya, kita lihat karakternya dan itu aman bagi lingkungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penggunaan pewarna alami itu sangat aman dibanding dengan pewarna sintetik. Terima kasih. Dapat kita lihat pengolahan limbah, dapat kita lihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, limbah pewarna alami. Ya. Salah satu kelebihan dari pewarna alami itu adalah pewarna alami yang telah digunakan itu dapat dipakai kembali sampai habis. Ya. Jadi sangat berbeda dengan pewarna sintetis. Kalau pewarna sintetis itu kalau setelah dipakai untuk waktu tertentu dia tidak aktif, itu dibuang ke lingkungan. Ya, jadi kira-kira efisiensi penggunaan pewarna sintetik itu di angka 50-an% lah angka-angka itu. Ya, jadi sebagian itu dibuang ke lingkungan. Berbeda dengan pewarna alami. Kalau pewarna alami itu sampai habis dipakai. Karena kalau sudah selesai tidak dipakai, itu disimpan, terus nanti bisa dipakai lagi. Atau disimpan, nanti diaktifkan lagi. Ya, sehingga efisiensi pewarna alami itu sangat tinggi. Bisa dikatakan tidak ada limbah dari pewarna alami. Seandainya ada limbah yang dibuang ke lingkungan, itu kalau limbah cair itu biasanya deterjen. Karena kita perlu mencuci produk itu. Ya, deterjen. Juga fiksator, misalnya tawas, kapur, tunjung, seperti itu. Nah, oleh karena itu pemilihan bahan aditif, seperti saya sampaikan di depan, pemilihan bahan aditif yang digunakan itu adalah yang aman bagi lingkungan. Itu yang menjadi limbah. Jadi limbah deterjen, limbah tawas, limbah kapur, limbah tunjung, itu yang dengan relatif sedikit itu yang kita buang ke lingkungan. Nah, pasti itu aman, tidak masalah gitu. Sehingga bisa kita buang bersama-sama dengan limbah rumah tangga karena tidak berbahaya. Ya. Kalau dalam memproduksi batik
itu ada limbah padat, yaitu malam atau wax hasil pelorotan. Ya, lah wax atau malam hasil pelorotan itu tidak kita buang limbahnya. Ya, jadi pembatik atau pengrajin batik itu sudah memiliki ilmu untuk menggunakan kembali limbah padat malam itu. Ya, sehingga dalam konteks lingkungan, penggunaan pewarna alami untuk produksi batik itu bisa dikatakan aman dan sudah ada antisipasinya begitu, sehingga tidak perlu khawatir. Itulah kelebihan pewarna alami. Terima kasih.